Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih sekalian. Hari ini Sabtu 3 Agustus 2024. Saya Pendeta Makmur Simanjuntak, Gembala Sidang GKO Bekasi 2, mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia, yang berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dari Yesaya 61 ayatnya yang ke-6 dengan tema bersama mengalirkan pembebasan Allah bagi sesama. Untuk menerima firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih berkenan untuk boleh memberikan kami kehidupan, dan pagi hari ini kami mau awali semuanya dengan membaca, merenungkan firman Tuhan yang adalah pegangan dasar bagi kami dalam menjalani hari ini. Karena itu berikan kami hikmat Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti dengan benar firman Tuhan untuk kami boleh pegang dan lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 6 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih sekalian, untuk merenungkan firman Tuhan, kita dibantu dengan dua pertanyaan yang tentu jawabannya ada di dalam ayat 6. Yang pertama, apa status baru umat dari Allah? Yang kedua, bagaimana bersama mengalirkan pembebasan Allah bagi sesama? Status baru umat dari Allah dikatakan dalam ayat ini adalah kita menjadi pelaku atau imam Tuhan yang dinamai juga sebagai pelayan Allah. Melihat status seorang Israel sebagai umat yang menjadi acuan bagi kita, sebelumnya mereka disebut sebagai budak atau diperhamba, tertawan di dalam negeri pembuangan. Namun karena pembebasan dalam sebuah pengharapan yang Tuhan berikan, maka ketika mereka dibebaskan, mereka memiliki status yang baru, yaitu menjadi pelayan atau imam Tuhan. Panggilan ini tentu adalah panggilan awal bagi umat itu, bagi bangsa Israel, yaitu supaya bangsa itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Namun dalam hal ini mereka tidak mampu melakukannya karena mereka sendiri tertawan. Mereka justru ada di dalam pembuangan, yang berarti mereka gagal dalam menunaikan panggilan mereka. Panggilan bagi kita sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang, tentu panggilan kita adalah dibebaskan dari perbudakan dosa kita, yang tujuannya juga adalah supaya setiap kita yang sudah dibebaskan bisa menjadi pembebas bagi orang-orang yang masih terikat, tentu mereka yang masih hidup di dalam kegelapan, atau dalam arti mereka belum hidup di dalam Injil atau di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena itu, hidup menjadi pelayan Allah sebagai pribadi dan keluarga di GKO dalam mandat Injil dan mandat budaya penting, dengan memberi perhatian seimbang pada pembangunan baik fisik maupun secara iman atau kerohanian dalam berbagai kehidupan kita sehari-hari. Kedua hal itu harus berjalan bersamaan untuk segala sesuatu yang kita kerjakan, baik di rumah maupun di luar rumah kita. Sehingga tugas sebagai pelayannya adalah pelayan yang seimbang dan utuh dalam mewujudkan
damai sejahtera Allah secara menyeluruh di dunia ini. Kemudian bersama mengalirkan pembebasan Allah bagi sesama. Prinsip pertama yang harus kita pahami adalah kita bisa menjadi pembebas ya tentu karena kita sudah dibebaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam konteks bersama kita perlu bersama untuk dalam konteks GKO untuk tetap memiliki komitmen terhadap visi misi GKO dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Yang kedua, dalam menjalankan tahun pelayanan 2024, kita meyakini bahwa hidup dalam Injil Kerajaan Allah adalah mewujudkan misi sebagai missio Dei dan perantara keselamatan. Artinya ketika Tuhan diutamakan dan kehendaknya dilaksanakan, yaitu memperjuangkan pembebasan, maka tujuan hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Kita tentu tahu bahwa kesempatan melayani Tuhan secara bersama-sama merupakan anugerah atau kemuliaan yang indah dalam hidup ini. Hidup menjadi pelayan Allah selaku warga jemaat, berkesempatan melayani, dapat terlibat langsung maupun tidak langsung dengan dukungan segala sesuatu yang ada dan prasarana bagi pelayanan GKO. Dalam keseharian, mari kita awali dengan memastikan diri bahwa roh Tuhan ada pada kita untuk hidup dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, memiliki kuasa dan otoritas dari Allah, dan hidup disiplin dalam roh. Selanjutnya, mari kita menggunakan setiap talenta, karunia, kecerdasan, dan setiap posisi yang kita miliki untuk menjadi pelayanan GKO untuk semakin luas dan semakin besar. Terkhusus hari ini kita akan merayakan perayaan HUT GKO yang ke-45. Kiranya dalam melakukan firman Tuhan ini, kita semakin memastikan diri kita bersama-sama hidup murni dalam pekabaran Injil. Kemudian kita berkomitmen untuk bersedia menakar ulang atau mengevaluasi setiap diri kita dalam kemurnian kita dalam pekabaran Injil untuk semakin lebih baik ke depan. Untuk itu mari kita membagikan kebenaran firman Tuhan ini untuk selalu berkomitmen hidup di dalam Injil, di dalam firman yang membebaskan, dalam hidup bersama yang tentu dimulai dari keluarga dan kepada sesama dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami kembali sebagai umat juga yang sudah dibebaskan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, yang kemudian Tuhan panggil menjadi para pelayan untuk membawa pembebasan juga di dalam Injil Kristus bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kalau mungkin selama ini kami lalai dan seringkali kami justru membiarkan diri kami atau menutup diri untuk tidak taat pada perintah Tuhan dalam amanat agung, biarlah lewat firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa roh Tuhan ada pada setiap kami yang memberikan kami kekuatan, keberanian, otoritas, sehingga kami mulai memberanikan diri kami untuk memberitakan Injil yang adalah pembebas yang sesungguhnya bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Bahkan apa yang ada pada kami juga boleh berikan untuk bisa memberikan dampak pembebasan bagi setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu biarlah terus kami boleh kerjakan dengan setia dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.